Hello everyone, welcome back to Artificial and Fact Channel. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai probabilitas aturan penjumlahan dan penerapannya ke dalam software SPSS. Sebelum kita mempelajari atau membahasnya lebih lanjut lagi, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan aturan penjumlahan dalam probabilitas. Jadi teman-teman, aturan penjumlahan dalam probabilitas digunakan untuk menghitung probabilitas kejadian A atau kejadian B atau keduanya A dan B terjadi. Dalam aturan penjumlahan terdapat dua aturan, yaitu yang pertama aturan penjumlahan khusus dan yang kedua aturan penjumlahan umum. Kita mulai dengan aturan yang pertama, yaitu aturan penjumlahan khusus. Aturan penjumlahan khusus digunakan atau diterapkan pada kejadian-kejadian yang bersifat saling lepas. Pasti teman-teman berpikir atau bertanya-tanya, apa sih itu kejadian saling lepas? Jadi teman-teman, kejadian saling lepas itu maksudnya adalah kejadian di mana tidak ada elemen yang sama antara kejadian satu dengan kejadian yang lainnya. Aturan penjumlahan khusus memiliki rumus sebagai berikut, yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B, di mana keterangannya PA itu adalah kemungkinan A atau kemungkinan kejadian A dan PB adalah kemungkinan kejadian B. Berikut ini adalah contoh soal dari aturan penjumlahan khusus, di mana soalnya tertulis perusahaan e-food ingin mengetahui jumlah kepuasan konsumen terhadap pelayanan perusahaan mereka, dan diperolehlah data seperti pada tabel di bawah ini. Dari data tabel di atas, berapakah probabilitas penilaian puas dari konsumen atau penilaian tidak puas dari konsumen? Cara menyelesaikan soal ini, pertama-tama langkah yang harus kita ambil yaitu kita tuliskan apa saja yang diketahui dari soal. Dari soal kita mengetahui peluang dari konsumen yang puas kita simbolkan dengan PA sama dengan 0,0625. Dan yang kedua, kita mengetahui bahwa peluang dari konsumen yang biasa saja itu atau PB kita simbolkan sama dengan 0,78125. Dan untuk peluang tidak puas kita simbolkan dengan PC sama dengan 0,15625. Langkah yang kedua, kita tentukan rumus mana yang cocok dari permasalahan soal tersebut. Di sini, rumus yang cocok yaitu peluang A atau C sama dengan peluang A ditambah dengan peluang C. Mengapa sih menggunakan peluang A dan peluang C? Karena dari soal kita mengetahui bahwa ditanya mengenai penilaian puas dari konsumen atau penilaian tidak puas dari konsumen. Di sini untuk peluang puas itu disimbolkan dengan A dan untuk tidak puas disimbolkan dengan C. Karena itu rumusnya menjadi PA ditambah PC. Langkah yang ketiga, kita masukkan apa saja yang diketahui dalam rumus dan dihitung. Dan akan menjadi PA atau C sama dengan PA ditambah PC sama dengan 0,0625 ditambah dengan 0,15625 dan hasilnya menjadi 0,21875. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir kita buat kesimpulan. Biasanya diawali dengan kata jadi. Jadi, probabilitas penilaian puas dari konsumen atau penilaian tidak puas dari konsumen adalah 0,21875. Berikut ini adalah contoh dari diagram Venn-nya. Yang berikutnya ada yang dikenal dengan aturan komplement. Aturan komplement ini digunakan untuk menentukan probabilitas munculnya sebuah kejadian dengan mengurangi probabilitas tidak munculnya kejadian tersebut dari satu. Aturan ini memiliki rumus sebagai berikut, yaitu peluang A sama dengan 1 dikurang dengan peluang yang bukan A. Cara penerapan dari rumus tersebut dapat kita lihat dari contoh soal ini, di mana soalnya tertulis
Misal peluang Rose menembak berhasil mengenai sasaran sama dengan 0,6. Dengan demikian, maka peluang Rose menembak gagal mengenai sasaran itu adalah. Cara penyelesaiannya, yang pertama, kita tuliskan apa saja yang diketahui dari soal. Di sini yang diketahui PA-nya sama dengan 0,6. Langkah yang kedua, kita tentukan rumus mana yang cocok dari permasalahan soal di atas. Di mana rumus yang cocok yaitu PA sama dengan 1 dikurang P yang bukan A. Langkah yang ketiga, kita masukkan apa yang diketahui dalam rumus dan dihitung. Menjadi PA sama dengan 1 dikurang P yang bukan A sama dengan 1 kurang 0,6. Hasilnya didapat 0,4. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, kita buat kesimpulan. Biasanya diawali dengan kata jadi. Jadi, peluang Rose menembak gagal mengenai sasaran adalah 0,4. Berikut ini adalah diagram Venn dari aturan komplement ini. Kemudian kita masuk ke aturan yang kedua, yaitu aturan penjumlahan umum. Aturan penjumlahan umum digunakan atau diterapkan pada kejadian-kejadian yang bersifat tidak saling lepas. Sebelumnya, saya sudah menyinggung mengenai kejadian yang saling lepas. Sekarang, kejadian tidak saling lepas. Jadi, maksudnya adalah kejadian di mana ada elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Aturan penjumlahan umum ini memiliki rumus sebagai berikut, yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi oleh peluang A dan B, di mana keterangannya peluang A itu adalah kemungkinan A dan peluang B adalah kemungkinan B. Dan untuk peluang A dan B, kemungkinan A dan B terjadi. Untuk memahami lebih lanjut mengenai penerapan dari rumus ini, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Di mana contoh soalnya tertulis, kita ambil satu kartu secara acak dari satu set kartu bridge yang lengkap. Bila A adalah kejadian dari terpilihnya kartu as, dan B adalah kejadian terpilihnya kartu wajib, hitunglah peluang A atau B. Cara untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita tuliskan apa saja yang diketahui. Dari soal kita mengetahui untuk peluang kartu as sama dengan 4/52 disimbolkan dengan PA, di mana 4 itu jumlah kartu as dan per 52 itu jumlah dari satu set kartu bridge. Kemudian untuk peluang dari kartu wajib atau PB sama dengan 13/52. 13 ini jumlah dari kartu wajib dan per 52 ini jumlah dari satu set kartu bridge. Kemudian yang ketiga kita mengetahui peluang dari kartu as dan wajib itu adalah 1/52. 1 itu adalah kartu as dan wajib dan per 52 itu adalah jumlah satu set dari kartu bridge. Langkah yang kedua, kita tentukan rumus mana yang cocok dari permasalahan soal tersebut. Rumusnya yang cocok yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi peluang A dan B. Langkah yang ketiga, kita masukkan apa saja yang diketahui dalam rumus dan dihitung. Di mana peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B, sama dengan 4/52 tambah 13/52 kurang 1/52, sama dengan 16/52. Langkah yang selanjutnya atau langkah yang terakhir, kita buat kesimpulan. Biasanya diawali dengan kata jadi. Jadi, probabilitas dari kejadian terpilih kartu as atau kejadian terpilihnya kartu wajib adalah 16/52. Berikut ini adalah contoh dari diagram Venn-nya. Selanjutnya, saya akan membahas dan memperlihatkan bagaimana penerapan dari aturan penjumlahan ke dalam software SPSS. Langkah pertama yang harus kita ambil yaitu kita harus mencari data. Di sini saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik. Setelah ditekan, muncullah datanya seperti ini. Mengenai proporsi lapangan kerja informal menurut tingkat pendidikan, mulai dari tahun 2019, 2020 hingga tahun 2021.
Untuk tingkat-tingkat pendidikannya dimulai dari tingkat tidak sekolah hingga ke tingkat universitas. Setelah kita dapat datanya, kita masukkan ke dalam software SPSS. Caranya yang pertama kita tekan variable view, kemudian di bagian ini kita tulis PA. PA ini saya simbolkan yang berarti tahun 2019. Kemudian PB yang berarti tahun 2020 dan PC yang berarti tahun 2021. Di bagian tabel ini ada tabel atau kolom label. Di label ini berfungsi untuk menjelaskan secara detail apa yang dimaksud PA, PB, dan PC ini. Yaitu di sini di label saya cantumkan untuk PA itu yang berarti tahun 2019, untuk PB yang berarti tahun 2020, dan untuk PC yang berarti tahun 2021. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk tambahkan kolom total. Mengapa kolom total ini perlu? Karena nanti pada akhirnya kolom total ini berfungsi untuk menjadi kolom tempat munculnya hasil dari penjumlahan PA, PB, dan juga PC. Selanjutnya, kita tekan data view. Data yang telah kita masukkan tadi di variable view masuk di data view. Dapat dilihat di sini ada kolom PA, ada kolom PB, ada kolom PC, dan juga kolom total. Kemudian kita kembali ke data yang tadi dan masukkan data-data ini satu persatu. Mulai dari tahun 2019 untuk tingkat yang tidak sekolah kita pindahkan ke dalam tabel di sini sebesar 90,78. Kemudian untuk tahun 2019 untuk tingkat pendidikan tidak tamat SD ada 81,25. Kemudian untuk tahun 2019 tingkat pendidikan SD ada 73,38. Kemudian di tahun 2019 untuk tingkat pendidikan hanya sampai di tingkat SMP ada 61,62. Di tahun 2019 untuk tingkat pendidikan yang hanya sampai di SMA umum ada 44,93. Kemudian di tahun 2019 untuk tingkat pendidikan yang sampai di SMA kejuruan itu ada 34,90, dan kemudian di tahun 2019 untuk tingkat pendidikan diploma ada 21,96. Tentunya yang terakhir di tahun 2019 untuk tingkat pendidikan di universitas ada 13,50. Untuk tahun 2020 dan juga tahun 2021, cara pemindahan datanya sama saja dengan cara pemindahan data di tahun 2019 yang tadi. Jadi kita percepat saja untuk bagian ini agar tidak terlalu membuang waktu. Setelah kita memasukkan nilai-nilai tersebut, langkah selanjutnya kita jumlahkan PA, PB, dan PC seperti aturan dari penjumlahan. Cara untuk menjumlahkannya, kita dapat mulai yang pertama, kita tekan transform. Setelah ditekan muncul seperti ini dan kita pilih compute variable dan muncullah tampilan seperti ini. Di bagian target variable ini, kita tuliskan di bagian mana hasil yang akan di bagian mana atau di tabel mana yang akan kita munculkan hasilnya. Di sini saya ingin munculkan di bagian tabel total. Jadi di sini saya menulis di target variabelnya total. Dan perlu diingat kembali bahwa untuk penulisan target variabel ini harus dipastikan setiap huruf dan setiap katanya itu harus sama dengan apa yang telah kita buat di bagian tabel ini. Jadi di sini huruf total huruf besar semua, kata totalnya huruf besar semua. Jadi di sini harus menggunakan kata total yang huruf besar semua, tidak boleh ada huruf kecilnya. Begitu juga sebaliknya, jika menggunakan huruf kecil semuanya, maka tidak boleh ada huruf besar. Kemudian di bagian numeric expression, kita pilih tahun 2019 atau PA. Variabel mana yang akan kita, tabel mana yang akan kita jumlahkan, kita tekan, kemudian kita tekan panah, baru kita tambah dengan tabel mana yang akan kita jumlahkan, kemudian kita panah dan kita tambahkan lagi, kemudian kita tekan lagi dengan tabel mana yang akan kita jumlahkan.
sini PC. Kemudian kita tekan panah. Setelah sudah muncul seperti ini semuanya, maka kita tekan OK. Dan yang terakhir tinggal tekan OK. Akan muncul seperti ini mengenai penjelasan datanya, dan di bagian total sudah muncul hasil dari penjumlahan PA, PB, dan PC. Itulah pembahasan saya mengenai probabilitas aturan penjumlahan dan penerapannya ke dalam software SPSS. Semoga video ini membantu teman-teman semuanya ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.